Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mengimplementasikan apa itu Nextcloud. Oke, next. Sebelum kita menjelaskan apa itu implementasi Nextcloud, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama ada Muhammad Sabit, lalu yang kedua ada Brian Mariano Rahmanto, yang ketiga ada Atarsyah Budi Putra, lalu yang keempat ada Arman Hidayat, dan yang terakhir ada diri saya sendiri Muhammad Fahri Firdaus. Oke, next. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini Sekolah Vokasi IPB atau SVIPB berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi Nextcloud di SVIPB mendukung penyimpanan dan berbagi berkas, kolaborasi proyek, serta pengaturan jadwal yang lebih efisien. Fitur-fitur Nextcloud seperti kalender dan pengingat meningkatkan produktivitas dan keteraturan belajar. Solusi ini mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja digital sehingga menjadi langkah strategis dalam mendukung proses pembelajaran di kampus berbasis teknologi. Oke, next. Lalu kemudian untuk latar belakang kami yaitu SVPB memiliki beberapa tantangan dalam mendukung kegiatan akademik dan kolaborasi antara lain kurangnya platform kolaborasi yang terpusat dan mudah digunakan, kesulitan dalam berbagi file dan dokumen antara mahasiswa dan dosen, dan kurangnya akses ke file dan dokumen akademik di luar kampus, keamanan data yang belum optimal. Baik, selanjutnya yaitu implementasi Nextcloud. Nah, pada implementasi Nextcloud ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, perencanaan dan pengadaan pada tahap ini. Jadi Nextcloud akan disusun perencanaan implementasinya, lalu pengadaan hardware dan software, dan berbagai macam alat yang diperlukan untuk pengadaannya, lalu serta pelatihan bagi para pengguna. Jadi diharapkan setelah langkah perencanaan, pengguna ini sudah terbiasa menerapkan Nextcloud. Lalu poin yang kedua yaitu instalasi dan konfigurasi. Pada tahap ini akan dipasang Nextcloud di server SVIPB. Lalu dikonfigurasi user account agar penggunanya nanti tinggal menggunakan saja tanpa perlu konfigurasi lagi. Lalu selanjutnya pengaturan akses. Dan yang ketiga yaitu migrasi data. Pada tahap ini meliputi migrasi file dan dokumen akademik dari platform lama ke Nextcloud. Jadi database yang lama diperlukan untuk memindahkan data lama ke Nextcloud ini. Nah, langkah yang terakhir yaitu yang keempat, sosialisasi dan edukasi. Pada tahap ini meliputi sosialisasi kepada para pengguna tentang manfaat dan cara menggunakan Nextcloud. Diharapkan pada tahap sosialisasi dan edukasi ini, para pengguna sudah benar-benar paham dan tidak perlu lagi diadakan pelatihan yang berulang-ulang seperti itu. Next. Selanjutnya ada manfaat Nextcloud. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas Nextcloud. Memudahkan berbagi file dan dokumen antar mahasiswa dan dosen. Lalu meningkatkan efisiensi belajar mengajar. Lalu yang kedua adalah mempermudah kolaborasi. Fitur kolaboratif seperti kalender dan pengingat memfasilitasi koordinasi, mempercepat pengaturan jadwal kuliah, rapat, dan diskusi kelompok. Kemudian ada akses yang fleksibel. Mahasiswa dan dosen dapat mengakses file dan dokumen akademik dari mana saja dan kapan saja, serta meningkatkan fleksibilitas belajar. Kemudian poin yang keempat ada integrasi dengan aplikasi produktif. Nextcloud terintegrasi dengan aplikasi produktivitas seperti LibreOffice Online, kemudian memperkaya kolaborasi dan pengeditan dokumen secara real-time. Kemudian yang terakhir ada keamanan data. Fitur keamanan data Nextcloud melindungi data akademik dari akses tidak sah, serta menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Baik, yang terakhir Next. yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari implementasi Nextcloud di SVPB ini adalah Nextcloud telah terbukti menjadi solusi komprehensif untuk mendukung kegiatan akademik dan kolaborasi.
Platform ini telah memberikan manfaat yang signifikan bagi SIPB, antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, mempermudah kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, di antaranya yaitu dalam mengerjakan proyek ataupun dalam penilaian akademik mahasiswa. Dan itu meningkatkan akses ke file dan dokumen akademik di mana saja dan kapan saja. Dalam hal ini, dosen dapat membagi PPT atau file terkait akademik kapanpun itu, dan mahasiswa juga dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keamanan data akademik. Next. Selanjutnya untuk demonstrasi akan dipraktekkan oleh rekan saya yaitu Brian. Oke, di sini saya akan mengimplementasikan Nextcloud. Pertama-tama kita launch instance. Kita bikin instance dulu pertama-tama, kita bikin nama web server contoh cloud Nextcloud dari Ubuntu. Kemudian keeper kita bikin Nextcloud. Kita create keeper, lalu kita allow semuanya SSH, HTTPS, dan HTTP. Lalu kita buat 30 GB. Sudah, langsung kita launch instance. Setelah itu kita ke instance-nya, ID instance. Kita sekarang menunggu status instance state dan status check. Kita refresh berulang kali untuk mengecek update status instance. Sekarang instance state sudah running, tinggal status check ya. Memang diperlukan waktu yang tidak cukup cepat, jadi tunggu dulu. Tunggu sampai status checknya hijau seperti instance state ya. Sudah terlihat, sudah hijau, sudah dicek. Lalu kita refresh sebentar, terus connect lagi. Pertama-tama kita ketik sudo su. Sudo su ini membuat kita masuk ke mode super user. Lalu kita download apt update dan apt upgrade media. Ini sama membutuhkan waktu yang cukup lama. Sudah, terus sekarang kita install
Nextcloud-nya. Sudah terinstall, kita cek dulu untuk Nextcloud-nya. Ini untuk menunjukkan versi paket, tanggal rilis, dan daftar perubahan yang dilakukan pada setiap versi. Lalu sekarang kita cek Hatop. Hatop ini menampilkan kayak ID pengguna, penggunaan CPU dan memori, waktu CPU, dan lain-lain. Ketik F10 untuk keluar. Lalu kita membuat file swap sebesar 2 GB dalam sistem. Jadi dev0 itu kayak file khusus aliran data 0 secara terus-menerus. Sekarang kita menunggu. Sudah, terus kita ketik file locate. File locate itu fungsinya untuk mengalokasikan ruang penyimpanan pada disk. File locate length 2 GB. Sudah, terus kita ketik chmod 600 mt swap file. Jadi itu fungsinya untuk mengubah izin akses ke file swap yang kita miliki yang terdapat pada mnt swap file. Lalu kita menginisialisasi file yang terletak di mnt swap file. Kita tulis mk swap mnt swap file. Sudah, terus kita mengaktifkan file yang terletak di mnt swap file. Kalau kita balik ke Hatop untuk mengecek apakah sudah ada.
Kalau sudah ada, kita balik lagi. Lalu sekarang kita mengetik jadi itu berfungsi untuk membuat aturan firewall yang mengizinkan koneksi TCP ke port 80 dan 443. Lalu sekarang kita menginstal Nextcloud dengan sudo Nextcloud dan kita beri nama manual strip install. Kita contoh namanya cloud 1, passwordnya cloud 1 juga. Nextcloud sudah terinstall. Sekarang kita memeriksa nilai-nilai array. Terus kita salin IP address public IP kita, tempel pada browser. Seperti ini tampilannya, berarti domain yang kita miliki belum termasuk sebagai trusted domains. Kemudian sekarang konfigurasi berikutnya, kita akan mendaftarkan domain kita ke dalam daftar dengan mengetikkan sudo nextcloud config system set trusted domain 1 minus 2 kali value IP public kita 54.169.202.184. Sudah. Lalu kita cek kembali area trusted domains ya. Bisa dilihat public IP sudah terdaftar. Setelah itu kita kembali refresh. Sudah bisa. Masukin lagi public IP-nya.
Coba kita masukkan tadi sudah tadi mana ID-nya dan passwordnya. Ini Cloud 1 dan Cloud 1. Sudah terlihat bahwa implementasi Nextcloud yang kami lakukan sudah berhasil. Sebentar loading. Sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.